Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Kudus-Mu sekarang.
Ulangan 11 ayat 13 dan 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Kita bersyukur menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dari sejak tidak ada segala sesuatu, sampai kemudian Dia menciptakan segala sesuatu. Kemudian Dia bekerja, Dia menyatakan kehendaknya, Dia menyatakan rencananya. Dia berbicara kepada umat manusia, kepada orang-orang pilihannya. Dia memberitahukan akan rencana demi rencananya bekerja di dalam umat manusia, khususnya di dalam hidup orang-orang pilihannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa mendengar, Tuhan yang bisa berbicara, Tuhan yang bisa mengerti, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang melatih, Tuhan yang menolong akan umatnya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang bisa berbicara sejak dari awal penciptaan manusia sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kenali Tuhan yang bisa berbicara dan bisa mendengar dan bisa mengerti. Dan Tuhan berbicara kepada manusia sesuai dengan kehendaknya. Kita akan belajar selama sekian hari ke depan ini bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya. Dan mari kita membuka diri. Kalau kita mengaku menyembah Tuhan yang hidup, maka kita tidak membatasi Tuhan yang hidup itu untuk berbicara kepada kita. Kita tidak membatasi bahwa pekerjaannya sudah selesai sekian ribu tahun yang lalu, kemudian sekarang Dia duduk manis tinggal menunggu akan penggenapan janjinya. Dia Tuhan sampai dengan sekarang sedang bekerja untuk menggenapkan rencananya dalam hidup manusia, juga sedang berbicara kepada umat pilihannya, kepada gerejanya, kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya yang mengasihi Dia, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tuhan bisa berbicara kepada manusia langsung. Dia akan temui manusia itu dan berbicara berhadapan muka. Dan kita tahu Alkitab mencatat hanya 1-2 orang yang memiliki akan keistimewaan bisa bertemu dengan Tuhan seperti itu. Tetapi Alkitab juga menceritakan bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada orang-orang pilihannya, kemudian berbicara kepada mereka. Kemudian Tuhan juga menunjukkan dirinya melalui mimpi. Tuhan juga berbicara melalui hamba-hambanya, para nabi-nabinya, orang-orang yang diutusnya untuk berbicara kepada orang tertentu atau sekelompok orang tertentu, bahkan suatu bangsa. Kita tahu bahwa Tuhan bisa berbicara bahkan sampai dengan hari ini. Karena itu marilah datang kepadanya, hai semua kita yang membutuhkan Dia, menginginkan Dia, ingin mendengarkan akan suaranya. Mari kita datang kepadanya pertama dengan percaya bahwa Dia hidup dan masih berbicara sampai sekarang ini. Mari datang kepadanya dengan percaya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita menginginkan mendengar suara Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui apapun yang Dia mau untuk berbicara, maka yang pertama kali adalah kita harus percaya kepadanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan bisa berbicara. Dan yang kedua, kalau Tuhan berbicara, maka Tuhan memiliki kehendak dalam hidup kita.
Sehingga ketika Tuhan berbicara kepada kita dengan rencananya, maka yang ketiga adalah mari memiliki ketulusan hati untuk mentaati akan perkataan Tuhan. Karena tidak semua orang yang mendengar suara Tuhan kemudian meresponnya dengan ketulusan dan ketaatan. Tetapi kalau kita mau mendengar suara Tuhan dan kita mau dipakai oleh Dia, maka sebaiknya kita memiliki ketulusan dan ketaatan. Maka kita akan melakukannya dengan segenap hati dan rencana Tuhan itu akan jadi dalam hidup kita. Kita akan belajar dari Yusuf, suami Maria. Peran Yusuf begitu penting karena Yusuf tanpa sadar dia menggenapkan akan rencana Tuhan demi rencana Tuhan di dalam hidupnya, bermodalkan orang yang takut akan Tuhan dan memiliki ketulusan hati. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, ini sedikit berbeda dengan kebudayaan kita di Indonesia ini. Orang dianggap sudah menikah adalah ketika mereka sungguh-sungguh sudah menikah, bukan bertunangan. Tetapi di zaman Yusuf dan Maria ini, mereka yang sudah bertunangan, maka mereka dianggap sudah mengikat janji. Mereka sudah dianggap sah sebagai calon suami istri. Karena pertunangan pada zaman itu adalah pertunangan antara keluarga. Sehingga banyak orang tahu bahwa mereka sudah bertunangan dan akan segera menikah. Ada perjanjian pertunangan yang dibuat oleh keluarga dengan keluarga yang satunya. Sehingga Alkitab mengatakan Yusuf yang tahu bahwa tunangannya Maria mengandung, maka karena dia baik hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, istilahnya adalah mencemarkan nama istrinya, karena pertunangan dianggap sudah resmi bahwa mereka akan menjadi suami istri. Yusuf seorang yang tulus hati dan dia akan menceraikan Maria karena dia tahu bahwa Maria sudah mengandung. Yang dia tidak tahu adalah Maria mengandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi, karena ada rencana Tuhan yang melibatkan akan Yusuf. Dan karena Yusuf adalah seseorang yang tulus hati dan ternyata dia memiliki ketaatan, maka dia langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Dan Alkitab mencatat dia tidak berhubungan badan dengan Maria sampai Maria melahirkan bayi Yesus. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Perhatikan, dibuktikan lagi bahwa Yusuf memiliki ketulusan dan ketaatan. Ketika Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpi, maka dia bersegera melaksanakan akan perintah Tuhan. Belajar apa dari hal ini? Kita tahu bahwa Tuhan berbicara sampai dengan hari ini dan Tuhan berbicara melalui mimpi. Tetapi Tuhan berbicara melalui mimpi kepada orang-orang yang memiliki ketulusan hati, karakter yang baik, dan memiliki ketaatan untuk menggenapkan firman-Nya. Matius 2 ayat yang ke-19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yusuf memiliki ketulusan hati, karakter yang baik, dan niat untuk taat akan kehendak Tuhan, sehingga tanpa disadarinya dia menggenapkan akan nubuat demi nubuat yang disampaikan nabi-nabi sekian ribu tahun yang lalu. Mari belajar mengingini Tuhan, mari belajar mendengar suara Tuhan, dan biar kehendak Tuhan diwujudkan melalui hidup kita dengan ketaatan melakukan kehendak Tuhan pada masa kita hidup. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.